Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu episode ketiga. Alhamdulillah, Sahabat Wahyu, malam ini kita masih ditemani dengan narasumber yang sebelumnya, yaitu Bung Rocky Almaroki. Apa kabar Bung Rocky? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Semoga Saya lihat wajahnya malam ini segar sekali ini. Sepertinya makin semangat nih. Insya Allah, harus semangat terus. Malam ini kita akan mengambil tema terkait politik dinasti. Apa itu politik dinasti? Perkenalkan, saya Wahyu Alampungi, dan malam ini kita masih bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bung Rocky Almaroki. Nah, mungkin sebelumnya kita ingin mengenal lebih jauh kepada Bung Rocky Almaroki, yang saya pahami bahwa beliau adalah seorang direktur dari Pamong Institute. Nah, mungkin sahabat Wahyu ingin mengenal lebih jauh apa itu Pamong Institute dan background lainnya, Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Baik, ya, saya namanya Wahyudi Almaroki. Almaroki itu karena saya lahirnya di Merauke, di kota terujung di timur Republik ini. Jadi namanya Almaroki. Saya selaku direktur Pamong Institute. Pamong Institute itu sebuah lembaga kajian pemerintahan yang melakukan kajian maupun untuk pelatihan-pelatihan maupun untuk seminar-seminar, juga untuk melakukan studi analisis tentang pemerintahan. Dan ini dibentuk oleh para alumni sekolah pemerintahan. Saya sendiri juga sekolah pemerintahan, pernah mengikuti pendidikan di STPDN tahun 92, masuk angkatan 4. Kemudian di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, itu IIP Jakarta angkatan ke-29. Kemudian juga saya mengambil Magister Ilmu Pemerintahan di MIP Jakarta, juga angkatan 08. Dan ini kita punya komitmen untuk ingin membentuk pemerintahan yang baik atau good governance, yang juga ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Tentu ini ikhtiar yang panjang, karena kita tahu dalam konteks sekarang sistem yang kita pakai cenderung juga menciptakan bukan good governance tapi bad governance. Sahabat Wahyu, bahwa Pamong Institute ini adalah sekumpulan anak negeri yang ingin memperbaiki kondisi negeri ini dengan terwujudnya good governance dan clean governance. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Amin. Baik, terkait topik kita malam ini di episode ketiga, kita mengambil tema politik dinasti, Bung Rocky. Nah, menurut sejarahnya gitu kan ya, bahwa dinasti itu kan identik dengan kerajaan gitu kan ya. Kalau saya baca sedikit sejarah, bahwa kalau bahwa politik dinasti itu tercermin dari dahulu, bahwa hal itu terjadi karena sikap arogansi dan tangan besi beberapa kerajaan di barat gitu kan, pada era kegelapan. Nah, dinasti ini menggunakan stempel agama untuk mengeksploitasi rakyat kecil gitu. Nah, mungkin saya ingin bertanya lebih detail lagi kepada Bung Rocky, sebenarnya sejarah politik dinasti ini seperti apa, Bung Rocky? Jadi kalau kita mengambil informasi terkait dengan sejarah, sebenarnya dinasti politik itu memang awal mulanya dilakukan dengan model pemerintahan atau sistem pemerintahan yang dipakai itu adalah sistem autokrasi atau pemerintahan satu orang yang kemudian diistilah dengan bentuk negaranya bentuknya kerajaan. Nah, ini selalu raja mewariskan keturunannya atau dinastinya kepada anak-anaknya atau saudara-saudaranya untuk melanjutkan kepemimpinannya atau kepemerintahannya. Nah, inilah yang dikategorikan politik dinasti, sehingga maka kita kenal dinasti-dinasti, karena begitu si A berkuasa maka dia akan dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Inilah yang dikritik oleh sistem pemerintahan demokrasi. Dan sistem pemerintahan demokrasi ini sebelumnya juga melakukan kritik terhadap sistem autokrasi, dan ujungnya sebenarnya sistem pemerintahan demokrasi juga terbelenggu dengan sistem oligarki yang juga ujungnya kepada sistem politik dinasti juga. Nah, ini yang kemudian ada di abad
di abad pertengahan itu koreksi ini terjadi. Namun sebelum itu terjadi, di abad 6 atau abad ke-7, itu memang sudah dikoreksi juga, ada satu sistem pemerintahan yang unik, yang juga mengoreksi sistem otokrasi itu, yaitu sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem khilafah atau dalam sistem pemerintahan Islam, yang tahun 622 itu membuat konstitusi pertama kali tertulis di dunia, yaitu di Madinah, yang kita kenal dengan konstitusi Madinah atau piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Itulah yang termasuk mengoreksi sistem dinasti itu. Sehingga kita ketahui bahwa ketika Rasulullah wafat, ada koreksi terhadap sistem dinasti, sehingga ketika Rasul wafat bukan keturunan Rasul yang menjadi khalifah pelanjutnya, tetapi dari para sahabat yang lain yang juga melakukan sistem pemerintahan dengan sistem khilafah itu tanpa dilanjutkan oleh keturunannya. Maka lahirlah Khalifah Abu Bakar, yang setelah itu dilanjutkan juga bukan dari keturunan Khalifah Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab dan seterusnya. Nanti memang di akhir-akhir pemerintahan khilafah itu ada muncul lagi dinasti, karena itu memang dikategorikan koreksi lah, ada pelanggaran ataupun penyimpangan dengan sistem kekhilafahan. Tetapi itu tidak sampai membatalkan definisi sistem khilafah itu menjadi sistem kerajaan, karena yang dipakai oleh sistem itu masih tetap syariat Islam, bukan hukum yang dikeluarkan oleh seorang raja. Ini yang bedanya sistem kerajaan dengan sistem kekhilafahan itu di titik itu. Jadi sistem dinasti politik itu dikoreksi oleh sistem demokrasi dan sistem khilafah. Tetapi dalam sistem demokrasi yang sekarang sedang terjadi karena tidak ada sistem khilafah, sistem demokrasi juga terjebak kembali ke dalam sistem dinasti yang sebelumnya memang karena dikuasai oleh para korporasi yang terlibat erat dengan kekuasaan, sehingga muncullah oligarki politik yang ujung-ujungnya akhirnya juga terjadi dinasti politik. Baik, artinya memang dari awal politik dinasti ini sudah dikritik dan pembaharuannya itu dilakukan oleh adanya demokrasi itu sendiri ya, Bung Rocky, dan kemudian bahwa umat Islam juga pada abad ke-600 itu memiliki sistem pemerintahan juga, dan di situ juga mengkritisi sistem ataupun politik dinasti tersebut. Namun pada faktanya bahwa demokrasi itu ternyata tersangkut gitu ya, nggak bisa lepas juga dari politik dinasti itu sendiri, begitu Bung Rocky? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat urutannya kan sistem dinasti politik itu kan karena sistem kerajaan yang dipakai. Sistem pemerintahan yang dulu ada memang kerajaan. Kemudianlah ada gagasan baru muncul sistem demokrasi, yang itu cikal bakalnya ada di Yunani kuno, di Athena. Dan itu terjadinya tahun 508 sebelum Masehi atau 500-an sebelum Masehi. Artinya memang sangat jauh dari ketika Islam muncul. Jadi demokrasi mengoreksi otokrasi, kemudian berjalanlah ternyata juga terjadi pelanggaran dan muncul juga terlibat dalam konteks dinasti-dinasti, kerajaan dan seterusnya. Muncul lagi sistem pemerintahan baru yang mengoreksi sistem otokrasi dan sistem demokrasi, yaitu sistem khilafah. Itu di abad ke-7 ya, tahun 600-an, 622 lah yang berdiri di Madinah. Dan seterusnya hingga ke abad 20 baru hilanglah sistem kekhilafahan, kemudian lebih dominan sistem demokrasi hingga sekarang ini. Dan sistem demokrasi itu memang terjebak lagi kepada sistem kapitalistik yang menuntut dia dengan biaya tinggi, akhirnya juga tidak menghilangkan politik dinasti. Begitu sistem kapitalistik itu muncul dengan terlibat politik yang mahal, akhirnya yang ada adalah sistem oligarki kekuasaan. Dan di situ yang muncul akhirnya ujung-ujungnya para dinasti juga. Nah ini yang akhirnya demokrasi juga tidak bisa lepas dari politik oligarki dan lebih fokus lagi pada politik dinasti. Mungkin itu. Baik, artinya memang dalam praktek dalam demokrasi ini kita temukan banyak penyimpangan. Artinya politik dinasti itu pun terjadi sehingga menyebabkan oligarki politik juga, begitu ya Bung Rocky ya? Ya betul. Kalau kita sebagai orang awam kan menilai bahwa hal itu ya lumrah, ini demokrasi gitu. Setiap orang berhak gitu kan. Misalkan
dalam suatu wilayah gitu kan, di suatu negara gitu kan, seorang presiden mampu berkuasa selama puluhan tahun kan, dan kemudian membiarkan politik kroni itu subur. Kemudian kapitalis yang dibesarkan adalah dari keluarganya juga begitu. Kemudian sang presiden ditumbangkan oleh rakyatnya. Nah, ini kan sejarah, kalau kita lihat sejarah di Indonesia pernah terjadi gitu. Apakah ini sampai sekarang itu masih ada gitu? Pada saat dulu sudah ditumbangkan, dan sekarang di era demokrasi yang lebih modern, apakah itu masih terjadi, Bung Rocky? Iya, karena sistem demokrasi itu memang membutuhkan energi yang besar. Pesta demokrasi itu tidak gratis, mahal. Oleh karenanya, hanya orang-orang yang punya akses kekuasaan dan akses keuangan yang bisa menduduki posisi-posisi jabatan publik dalam sistem demokrasi itu. Ya, kalau kita ketahui bahwa misalnya orang sudah berkuasa, tentu dia punya akses keuangan dan juga kewenangan. Artinya akses kekuasaan ada di tangannya, keuangan juga terpolar ke dia gitu. Siapapun pengusaha, siapapun yang ingin berbisnis dalam sistem demokrasi mau nggak mau harus mendekati kekuasaan. Artinya muncullah politik oligarki itu, di mana hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan sumber keuangan, maka dia yang punya akses untuk bisa meraih kekuasaan dan mendapatkan jabatan tertentu. Oleh karena siapapun yang sedang menduduki jabatan publik, dia punya uang, dia punya akses kekuasaan, maka dia bisa menyiapkan anaknya, menyiapkan keluarganya, menyiapkan kroninya, mungkin kalau dia tidak punya garis keturunan atau mungkin sepupunya. Nah, jadi ini nampak dalam sistem demokrasi itu tidak bisa dihindari dengan model itu. Akhirnya apa ya, kalau dalam praktek kekinian kita bisa melihat dalam konteks pengisian jabatan-jabatan publik itu tidak bisa dihindarkan adanya politik dinasti itu, di mana ada hubungan kekerabatan, baik itu hubungan darah, hubungan pernikahan, maupun hubungan kedekatan kekeluargaan. Itu yang awal mula munculnya politik dinasti. Dan itu kenapa mereka mempertahankan politik dinasti itu? Karena dalam konteks kelindan kekuasaan itu memang banyak persoalan-persoalan. Di samping pertama mereka ingin mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan akses keuangannya, mereka juga ingin mempertahankan pengamanan dirinya. Artinya kalau dia ada sumber-sumber pendanaan supaya jangan diambil orang lain, kalau dia ada kekuasaan minimal ada yang melanjutkan kekuasaannya, dan yang paling penting ada juga untuk mengamankan mereka supaya jangan sampai dosa-dosanya atau sisi-sisi gelap mereka atau pelanggaran-pelanggaran hukum mereka selama berkuasa itu bisa diungkit-ungkit, dan ini penting sehingga butuh orang-orang yang sesama mereka yang didudukkan di jabat-jabat itu supaya bisa saling mengamankan, atau minimal kalau keluarga pasti mengamankan. Tapi kalau yang duduk nanti itu melanjutkan itu bukan keluarga, tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan pertemanan, tidak ada hubungan oligarkinya, itu bisa saja dia diungkit-ungkit kesalahannya dan bisa jadi dikriminalisasi. Nah, ini yang memicu untuk mereka mempertahankan politik oligarki itu sekaligus menjaga politik dinasti. Sehingga kalau oligarki kan pertemanan, nah, kalau politik dinasti kan sudah perdarahan itu. Nah, gitu. Ada hubungan pertalian saudara, pertalian darah atau pertalian pernikahan. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini bukan hanya di level kekuasaan di pemerintahan pusat, tetapi sampai sekarang justru dalam sistem demokrasi sekarang itu justru merambah sampai ke level pemerintahan daerah. Adanya pilkada ini menunjukkan bahwa politik dinasti itu sudah mulai merambah, bukan hanya di pusat, tapi merambah sampai ke daerah. Mungkin itu cerita yang sampai ke daerah itu. Baik, ini sangat menarik kalau kita kita lihat dari saya dapat informasi dari Kumparan dan Tribun News bahwa di situ ada judul ramai-ramai maju di Pilkada 2020. Nah, misalkan kita sebutkan beberapa nama bahwa Presiden Jokowi, misal beliau menyalonkan Gibran Rakabuming untuk menjadi wali kota Solo. Kemudian Bobi Nasution itu menantu beliau, itu menjadi wali kota Medan. Kemudian Doli Sinombu Siregar itu paman Bobi bakal calon bupati Tapanuli Selatan.
Kemudian ada juga Wapres Ma'ruf Amin. Ini menarik juga. Beliau mencalonkan Siti Nur Aziza, putrinya. Nah, itu menjadi Pilwakot untuk Tangerang Selatan. Begitu, Bung Berarti Rocky. itu pertalian darah dari anak itu ya? Iya. Kemudian ada juga ini Menhan Prabowo itu mengajukan Rahayu Saraswati Johadi Kusumo sebagai beliau ini keponakan bakal calon wali kota Tangerang. Kemudian ada Menko Ida Fauzia, itu adiknya itu Titi Masuda menjadi calon wakil bupati Mojokerto. Nah kan sebenarnya ya dalam demokrasi gitu kalau kita bilang biasa saja begitu. Tapi ketika kita saya mencerna apa yang disampaikan Bung Rocky bahwa terdapat banyak penyimpangan, artinya banyak sesuatu yang merugikan negara gitu kan, bahwa kekuasaan itu bisa dipermainkan, kekayaan itu berkumpul pada pada rejim itu saja, pada penguasa itu saja gitu kan, sehingga kekuasaan mereka tidak bisa diotak-atik gitu kan, sehingga hukum pun bisa dimainkan gitu, Bung Rocky ya. Iya betul. Jadi memang kalau dalam sistem demokrasi, hukum itu kan yang dibuat oleh banyak orang. Banyak orang dari sini kan bukan rakyat seluruhnya, tetapi karena rakyat tidak mungkin membuat hukum secara seluruhnya rame-rame, maka ditunjuklah perwakilan. Nah, di titik perwakilan itulah sudah mulai muncul politik dinasti itu. Sehingga anggota DPR juga dari awal sudah ada gejala politik dinasti. Ada terkait siapa yang bisa mencalonkan diri, yang punya dana, yang punya garis keturunan. Itu yang biasanya lebih duluan. Makanya kalau kita mengambil informasi, memang ada itu partai-partai politik itu justru juga membuat menciptakan politik dinasti gitu. Di mana politik dinasti itu kan para pengurus partai itu kebanyakan juga masih keluarga. Coba sekarang fair-fairan aja kita lihat. Partai mana yang dibilang demokratis sehingga tidak ada unsur keluarga yang masuk ke dalamnya. Coba kita lihat partai yang sangat yang menamai dirinya sangat demokrat. Misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Coba kita lihat, ada nggak benih-benih politik dinasti di situ? Dari ketuanya, anaknya, kemudian mungkin keponakannya, ada nggak dipersiapkan untuk di situ? Mungkin tidak sang ketua digantikan oleh pihak yang lain, tidak ada garis keturunan, tidak ada hubungan pertemanan, mungkin tidak. Nampaknya tidak sampai ke sana itu. Ini kan faktual itu. Demikian juga misalnya partai yang kita misalnya mengaku namanya Demokrat misalnya. Ini kan sebenarnya kalau harusnya siapapun orangnya, tidak ada urusan darah, tidak ada urusan anak, tidak ada urusan pertemanan, harusnya bisa mencalonkan diri dan bisa menjadi pengurus atau bisa jadi pimpinan partai tersebut. Faktanya kan tidak juga. Artinya dari tingkat awal benih-benih kekuasaan itu sudah disemai untuk mengarah kepada politik dinasti. Apakah ada solusi yang komprehensif yang bisa menyelesaikan gitu? Misalkan dalam contoh pemilu kada atau pilkada, dalam sistem demokrasi yang kita idam-idamkan mempunyai menghasilkan kepemimpinan yang bersih, tanpa korupsi, tanpa polusi, itu hanya menjadi angan-angan. Nah, apakah memang ada sistem yang lebih baik dari itu, dan bagaimana sistem itu dalam pemilihan pilkada? Begitu, Bung Rocky. Jika kita bandingkan dengan sistem demokrasi, apakah sistem tersebut bisa menjadi solusi? Begitu, Bung Rocky. Ya, sebenarnya kalau kita tadi bilang, dari dalam sejarah itu kan ada sistem pemerintahan yang pertama kali ada tua sekali, yaitu sistem kerajaan atau sistem autokrasi. Itu dikoreksi oleh demokrasi. Demokrasi kemudian mengoreksi sistem autokrasi. Tapi setelah itu Rasul datang dengan sistem baru, yaitu sistem khilafah. Itu mengoreksi sistem demokrasi. Jadi ini juga perlu kita pahami siklus sejarah itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, sebenarnya kita pilih saja ada tiga model itu. Ada sistem pemerintahan autokrasi yang paling tua, kemudian ada sistem pemerintahan demokrasi yang mengoreksi sistem autokrasi, kemudian ada sistem khilafah yang mengoreksi keduanya. Nah, baik kita coba bandingkan saja dalam sistem pemilihan kepala daerah, misalnya ada seperti sekarang yang kita kenal dengan pilkada
Pilkada. langsung serentak itu. Ya, Ada di serentak. 270 daerah itu. Nah, ini kalau kita lihat biaya pestanya begitu mahal, tapi tidak dijamin pemimpinnya adalah pemimpin yang terbaik hasilnya. Karena semua yang muncul itu adalah hasil negosiasi dan rekomendasi partai-partai tertentu, dan itu banyak sekali lorong-lorong gelap untuk bisa mendapatkan rekomendasi partai. Jadi tadi saya contohkan satu misalnya yang terkait dengan politik dinasti, mentang-mentang dia anaknya penguasa, misalnya anaknya presiden yang berkuasa, Ya. dia bisa mendapatkan rekomendasi dari partai politik tertentu gitu, sehingga bisa menyingkirkan kader-kader senior yang jauh lebih berkualitas, semestinya lebih berkualitas, lebih berpengalaman. Nah, tapi karena ada unsur dinasti politik dan kepentingan politik, akhirnya orang yang senior yang berpengalaman itu bisa gugur, bisa tidak mendapatkan rekomendasi. Bahkan yang muncul rekomendasinya kepada orang yang mungkin tidak punya pengalaman sama sekali, tidak pernah berkiprah di situ misalnya untuk mencari pengalaman dan menyiapkan diri. Nah, akhirnya rakyat disodorkan dengan kualitas yang seperti itu. Itu dalam sistem pemerintahan demokrasi yang muncul. Nah, kalau kita bandingkan cara mengisi kepala daerah dalam sistem demokrasi melalui pesta demokrasi juga, yang biayanya sangat mahal. Dan kalau sekarang kita lihat ada pesta demokrasi yang serentak, ada 270 daerah. Dan itu dilakukan bersama-sama. Gitu. Dan biayanya berapa coba bayangkan, itu luar biasa mahal. Biaya dari APBN mahal, belum lagi biaya para calon. Nah, belum lagi biaya yang dikumpulkan oleh swadaya masyarakat atau tim sukses yang juga mungkin menggalang dana. Dan yang paling mahal lagi adalah biaya sosial, kos sosial. Itu bagaimana rakyat itu diadu antar sesama rakyat kalau calonnya berbeda, itu kan kos sosialnya tinggi banget. Nah, ini itu dalam sistem politik demokrasi. Dalam sistem otokrasi, pengisian kepala daerah itu ditunjuk langsung oleh raja. Nah, itu yang dikoreksi oleh demokrasi, karena raja pasti nunjuk anak dia, orang yang terdekat dia, kan gitu. Nah, demokrasi itu mengoreksi itu supaya harusnya tidak ditunjuk seperti itu. Tapi faktanya demokrasi terjebak dalam sistem oligarki juga. Nah, dalam sistem khilafah mengoreksinya sederhana, bahwa memang dalam sistem khilafah itu kepala daerah itu diberikan rekomendasi oleh majelis wilayah gitu, atau kalau bahasa sekarang adalah wakil rakyat yang ada di daerah itu, memberikan rekomendasi nama-nama tertentu diusulkan kepada khalifah untuk disahkan dan diangkat oleh khalifah. Dan kalau rakyat tidak suka, maka rakyat tinggal menyampaikan kepada majelis wilayah menyampaikan itu kepada majelis ummah, dan majelis ummah menyampaikan kepada khalifah harus menggantinya dengan sesuai yang diusulkan lain. Dan tidak ada batas dalam sistem Islam ini tidak ada pemilihan. Ya, dalam sistem Islam dalam sistem Islam itu yang dipilih hanya majelis wilayah dan majelis ummah. Yang terakhir adalah khalifah. Yang dipilih rakyat itu hanya majelis ummah, majelis wilayah, dan khalifah. Khalifah dipilih oleh rakyat dan dibai'ah oleh rakyat. Itu kekhasannya dalam sistem khilafah. Nah, berbeda dengan sistem demokrasi. Demokrasi itu dikhayalkan bahwa rakyat itu berdaulat, punya kedaulatan tertinggi. Nah, tetapi dalam konteks memilih pemimpin, dia hanya memilih pemimpin, setelah itu tidak berdaulat lagi. Tidak ada lagi dalam sistem demokrasi itu kedaulatan rakyat. Kenapa? Dalam kebijakan publik, rakyat itu tidak punya kekuatan untuk menentukan, tidak ada. Misalnya begini, saya kasih contoh ya. Apakah rakyat itu setuju iuran BPJS dinaikkan? Kalau ditanya kepada rakyat, kalau dibilang rakyat berat, kira-kira rakyat itu setuju nggak BBM itu dinaikkan atau BPJS itu dinaikkan? Kalau ditanyakan murni kepada rakyat, tentu banyak rakyat yang tidak setuju. Tetapi dalam sistem demokrasi, rakyat tidak lagi berkuasa hanya ketika memilih itu saja. Itulah sistem demokrasi. Nah, jadi paradoksnya di situ. Jadi rakyat itu dihipnotis dengan istilah kedaulatan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Padahal rakyat itu hanya berdaulat memilih saat memilih itu saja. Setelah itu dia tidak punya kekuasaan sama sekali. Bahkan kebijakan-kebijakan itu dia tidak punya kewenangan untuk menghentikan itu. Dia punya wakilnya. Jadi
rakyat itu sebenarnya dalam sistem demokrasi dia memilih wakilnya, dia memilih pemimpinnya. Wakilnya itu nanti untuk mewakili hal dalam suara, pemimpinnya itu mewakili dia dalam hal kebijakan memutuskan suatu persoalan dan mengurusi persoalan mereka. Tetapi dalam sistem demokrasi begitu selesai memilih hilang hak-haknya. Nah, ini berbeda dengan sistem pemerintahan Islam dalam sistem khilafah. Dalam sistem khilafah demokrasi pemimpin tertingginya khalifah itu memang dipilih oleh rakyat, rakyat yang berkuasa dan dia yang dibaiat oleh rakyat. Tetapi dalam konteks ini sangat berbeda dengan demokrasi. Rakyat tidak berhak membuat hukum, di situ posisinya. Nah, rakyat tidak berhak membuat hukum. Dalam sistem demokrasi, rakyat boleh membuat hukum, manusia boleh membuat hukum. Itu bedanya. Di dalam sistem demokrasi, rakyat berdaulat atau manusia berdaulat, boleh membuat hukum. Tetapi dalam sistem khilafah, rakyat berkuasa tetapi tidak berdaulat. Berkuasa memilih pemimpinnya, tetapi tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan kitab suci. Kalau dia membuat aturan yang sesuai dengan kitab suci, itu namanya tidak membuat, tetapi hanya mengoperasionalkan. Nah, ini yang membedakan. Nah, dalam sistem pemilihan tadi, kepala daerah, ini ada lompatan secara filosofi pemerintahan dalam sistem demokrasi itu. Ketika rakyat sudah memilih wakilnya, ketika rakyat juga sudah memilih pemimpinnya, kekuasaan rakyat diserahkan kepada kepala negara yang dia pilih, semestinya mengisi pembantu-pembantu dari para kepala negara itu harusnya kewenangan kepala negara. Jadi secara filosofi kan rakyat sudah memilih kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, semestinya ketika ingin menjalankan kewajibannya, kepala pemerintahan yang sudah diamanahkan oleh rakyat itu, dan diberikan suaranya oleh rakyat, dia yang harus mengisi orang-orang yang membantu dia yang harus mengangkat. Nah, itu yang dalam demokrasi aneh ketika rakyat lagi harus memilih ulang, memilih kepala daerah ulang. Itu tidak, secara filosofi tidak nyambung. Kedua, dari segi ideologi, yang kalau sekarang orang mengatakan bahwa pilkada langsung itu banyak yang bilang ini tidak sesuai Pancasila. Kenapa? Dalam sila keempat itu pemilihan pemimpin itu tidak dengan pilkada langsung itu atau pemilu langsung, tetapi harus dengan musyawarah. Bayangkan dalam kita itu nggak tahu siapa yang ngajari kita berdemokrasi ini, nggak tahu siapa yang ngajari kita dan menyuruh kita memilih pemimpin dengan pesta demokrasi seperti itu. Padahal orang-orang yang suka teriak saya Pancasila itu harusnya dia ngerti dalam sila keempat itu tidak boleh melakukan itu. Faktanya mereka teriak sekali paling keras. Teriak paling keras, tapi dia sendiri yang melanggar, membuat undang-undang pilkada, misalnya undang-undang pemilu, yang sebenarnya bertentangan, tidak sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila, yang dia suka teriakkan itu. Dia berteriak Pancasilais, dan dia menuding orang yang tidak dia sukai anti Pancasila. Nah, ini yang tidak fair. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada persoalan besar dalam konteks pelaksanaan pemerintahan kita itu seperti itu. Jadi kalau kita bandingkan antara sistem pemilihan kepala daerah dalam sistem otokrasi, demokrasi, dan sistem khilafah, ini sangat berbeda jauh. Kalau otokrasi pasti ditunjuk oleh raja, dalam sistem demokrasi melalui pesta demokrasi dengan dipilih langsung, dan padahal itu juga tidak sesuai dengan Pancasila sila keempat. Dan dalam sistem khilafah justru ada rekomendasi. Dan kalaupun rakyat tidak suka dengan gubernurnya, tidak suka dengan kepala daerahnya, dia cukup menyampaikan lewat majelis wilayah dan majelis umah, kemudian khalifah wajib untuk menggantinya dengan nama yang mereka usulkan. Nah, ini tentu sangat berbeda jauh dengan sistem sekarang. Biayanya bagaimana? Biayanya jauh berbeda, sangat murah ketika sistem otokrasi karena sistem tunjuk. Dalam demokrasi sangat mahal karena dengan pesta demokrasi yang begitu mahal, begitu tinggi nilai konfliknya. Dalam sistem khilafah tentu sangat mudah, sangat murah karena hanya rekomendasi kemudian diangkat oleh khalifah. Dan sebenarnya itu yang sesuai dengan filosofi pemerintahan. Karena rakyat sudah memilih khalifah atau memilih kepala negara, sehingga kepala negara lah yang berhak mengangkat orang-orang yang membantu dia atau wakil-wakil dia yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Nah, ini yang kita mencoba untuk menawarkan solusi biaya pilkada yang begitu mahal, apalagi di tengah
masa wabah pandemi ini, apalagi dengan dibayang-bayangi politik dinasti tadi seperti yang Bung Wahyu sebutkan tadi, banyak sekali. Kita masuk ke segmen apa kata mereka. Oh, boleh, mungkin silakan. Kaum milenial itu kan, sahabat Wahyu itu ketika membayangkan terkait sistem autokrasi, kita bisa membayangkan gitu, kita bisa mengetahui bahwa memang sistem ini ditunjuk, dipilih oleh raja gitu kan, turun temurun. Kemudian seperti sistem demokrasi, dalam memilih pun kita melalui pesta demokrasi. Nah mungkin selama ini kita itu kaum milenial yang ada sekarang itu belum mampu membayangkan sebenarnya seperti apa sih, apakah memang sistem Islam ataupun sistem khilafah itu pernah dilaksanakan, dan contoh ataupun sejarahnya itu bisa nggak diberikan contoh gitu Bung Rocky, supaya memang sahabat Wahyu itu bisa membayangkan bahwa memang sistem Islam itu pernah ada gitu, dan itu bisa dibuktikan bahwa mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan, tidak terjadi politik dinasti dan tidak terjadi oligarki politik juga. Gimana Bung Rocky? Ya, kalau kita ingin membuka sejarah, tentu kita bisa tahu gitu. Misalnya dalam sistem kekhilafahan yang dilaksanakan di masa Abu Bakar misalnya, itu kan tidak ada itu umur menuju anaknya jadi wali kota misalnya, kan tidak ada. Nah, sama juga ketika Khalifah Umar menjadi khalifah, itu dia tidak juga mengangkat anaknya jadi gubernur, bahkan anaknya tidak boleh menggunakan fasilitas. Bahkan Abu Bakar Umar itu mengatakan ketika ada salah satu gubernurnya ingin diisi, ada yang mengusulkan anaknya Umar bin Khattab. Lalu Umar marah. Umar mengatakan bahwa cukup satu Umar saja yang menjabat urusan pemerintahan ini. Kalau Umar berhasil, maka keluarganya dikategorikan, dicatat sebagai berhasil. Kalau Umar gagal, maka cukup satu orang yang gagal. Tapi kalau sampai anaknya yang lain ikutan, kalau gagal berarti banyak orang yang gagal. Nah ini yang menunjukkan bahwa memang politik dinasti itu tidak ideal dilakukan dalam sistem khilafah dulu. Baik di masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, dan seterusnya. Oleh karenanya memang ada nanti sistem dinasti itu muncul karena ada penyimpangan tadi. Dan itu pun silih berganti. Baik dinasti Abbasiyah, Umayyah, dan seterusnya. Nah itu memang muncul, tapi itu bagian dari penyimpangan pelaksanaan ya. Tetapi tadi saya sebut sistem pemerintahnya tidak berubah, dia tetap sistem khilafah karena mengukurnya dari sistem hukum yang dipakai adalah hukum masih dengan hukum Islam. Sementara kalau dari sistem kerajaan itu tidak menggunakan sistem hukum Islam, tetapi menggunakan sistem hukum yang dibangun oleh raja. Nah ini kalau kita lihat catatan sejarah itu panjang, itu dalam sejarah panjang khilafah itu banyak sekali yang sangat fenomenal. Misalnya kita bilang catatan sejarah Barat itu memberikan catatan yang baik terhadap khilafah. Misalnya Karen Armstrong itu dia memberikan penilaian bahwa di masa kekhilafahan itu benar-benar rakyat itu sejahtera dan dilindungi. Tidak peduli dia beragama Muslim atau bukan, tetapi ketika dia ada dalam wilayah kenegaraan khilafah itu, maka dia mendapatkan perlakuan, perlindungan keamanan, dan kesejahteraan yang tinggi. Dari catatan sejarah kita bisa lihat bagaimana pendidikan, pelayanan kesehatan, kemajuan di masa khilafah itu betul-betul sangat diperhatikan dan sangat baik pelayanannya. Bahkan kalau kita lihat, kita kenal istilah Cordoba, kita kenal istilah Andalusia dulu, itu menunjukkan betapa sangat baiknya pelayanan pendidikan dan kesehatan di masa kekhilafahan. Nah ini mungkin kaum milenial sekarang ini memang sering tidak mendapatkan informasi yang utuh, terutama dalam hal sejarah. Kenapa? Karena yang menulis sejarah itu kebanyakan juga tidak jujur, sehingga kita melihat terjadi penipuan-penipuan atau manipulasi sejarah. Termasuk mungkin sejarah di negeri ini. Nah kita bisa melihat
Di negeri ini kan kita sering mendengarkan dulu di buku sejarah maupun di apa pelajaran-pelajaran lain bahwa yang membawa apa agama Islam masuk ke Nusantara ini kan disebutkan situ pedagang-pedagang Ya, dari pedagang-pedagang. India, gitu, dari Gujarat. Padahal kalau kita buka sejarah yang lain itu memang ada utusan para pendakwah yang memang dikirim khusus dengan timnya Wali Songo dengan para syekhnya itu kan dulu itu dikirim khusus bukan pedagang gitu. Jadi memang sejarah itu kadang tergantung siapa yang menulis apalagi kalau sejarah itu terkait dengan penjajahan. Nah, gitu. Kita kita ini kan bangsa yang punya pengalaman panjang terkait dengan penjajahan sehingga sejarah kita banyak yang ya dimanipulasi oleh sejarah. Bahkan kalau dibilang kalau ingin tahu sejarah Indonesia lebih banyak dokumennya di Belanda daripada di Indonesia. Gitu. Kenapa? Belanda itu yang banyak memegang dokumen sejarah kita, termasuk sejarah-sejarah Kesultanan Islam, Kerajaan Islam dulu, itu banyak sekali yang diangkut oleh Belanda dokumen-dokumen itu. Nah, jadi kalau terkait dengan apa sejarah, mungkin bangsa ini termasuk bangsa yang paling punya pengalaman banyak terkait dengan sejarah dijajahnya. Jadi kalau kalau Profesor Herman Suwardi dari Unpad itu mengatakan Indonesia itu memang termasuk mengalami kesialan sejarah. Jadi sejarah yang sial. Kenapa sial? Karena dijajah oleh Belanda. Seandainya dijajah oleh Inggris mungkin lebih sedikit makmur katanya. Gitu. Hampir seluruh jajahan Inggris itu rata-rata lebih makmur kan. Kalau sejarah Belanda ini kan kebanyakan menderita gitu. Disuruh kerja paksa, kerja rodi dan seterusnya, ujung-ujungnya kekayaan alamnya diambil. Nah ini kategorinya begitu. Jadi kalau kita lihat perbandingkan mungkin para milenial kita kalau membuka sejarah buka lebih jauh lagi ke belakang. Langsung buka aja sejarah Rasul dan para sahabat itu mungkin lebih valid daripada kita membuka sejarah dari sekarang yang ada ini tentu harus banyak diverifikasi. Nah, kaum milenial saya pikir dengan teknologi yang lebih canggih sekarang tentu bisa menelusuri jejak-jejak sejarah peradaban Islam baik segi politik, pemerintahan, budayanya itu bisa terbuka. Bahkan kan baru-baru ini kita ada dengar ada muncul film jejak khilafah di Nusantara gitu. Nah, itu kan bagian dari upaya untuk membuka sejarah kita bagaimana yang sesungguhnya gitu. Apakah ada hubungannya dengan khilafah Islam, ada hubungannya dengan pemerintahan Islam, apakah hanya pengalaman di Indonesia itu hanya ada pengalaman penjajahan Belanda saja atau hanya penjajahan Jepang saja, silahkan. Nanti kan generasi milenial bisa menilai gitu. Kan mereka termasuk generasi yang cerdas ya dibantu oleh teknologi informasi bisa menilai lebih objektif. Luar biasa perbincangan kita malam ini, sahabat Wahyu. Jadi memang dengan berjalannya waktu gitu, Indonesia mengalami perubahan sistem dari autokrasi ke demokrasi gitu. Dan pada masanya juga artinya Islam pernah mengisi di Nusantara gitu. Kita bisa lihat sejarah gitu kan. Dan nanti juga akan ditayangkan film perdana terkait jejak khilafah Nusantara. Kemudian terkait politik dinasti ini lagi, apakah bisa gitu Indonesia yang sudah menerapkan sistem demokrasi ini mengambil solusi yang telah Bung Rocky jelaskan tadi bahwa ada sistem alternatif. Bagaimana prosesnya begitu supaya masyarakat ataupun umat Islam ataupun seluruh komponen bangsa ini menerima gitu. Sedangkan mereka bilang bahwa ya demokrasi ini final. Begitu Bung Rocky. Iya. Jadi justru sebenarnya kalau orang Demokrat, orang yang mengikuti paham demokrasi, sebenarnya hal yang biasa saja terjadi perbedaan pandangan. Justru yang terjadi sekarang ini bagi kalangan masyarakat itu sebenarnya mudah untuk berdialog, berdiskusi. Justru yang sulit untuk diajak berbicara, berdiskusi itu kan orang-orang yang sedang memegang kekuasaan atau punya kewenangan. Jadi mereka tidak mau mengedepankan diskusi itu atau dialog itu. Mereka yang mengedepankan kekuasaannya atau kewenangannya yang ada pada dia. Sehingga tidak mau diajak diskusi. Seandainya menerima diskusi itu sebenarnya mungkin keadaan negeri ini tidak seperti sekarang ini. Kenapa?
begitu dia berdialog tentu dengan cara pandang yang lebih berwawasan luas, dengan lapang dada, dia tentu akan berpikir mana yang lebih baik yang dipakai. Tak penting lah dia akan mengatakan, oh ini kan ada berbau agama, ini berbau dari tidak agama. Itu sekarang ini kan karena kebencian terhadap ajaran-ajaran agama, sehingga mereka tidak mau mengambil sebuah sistem itu yang berbau agama. Intinya mereka ingin melakukan sekularisasi secara radikal, sehingga agama itu betul-betul tidak boleh ikut dipakai untuk mengatur sistem pemerintahan atau sistem kenegaraan. Nah ini yang kita sedih. Padahal dalam konteks kehidupan ini kan, kalau dalam konteks Islam itu rahmatan lil alamin, menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Termasuk dalam bidang politik, ekonomi, budaya, harusnya dia bisa menjadi rahmat kalau dipakai gitu. Nah, tentu dipakai dengan tepat. Nah, jadi ini yang semestinya kita terus membuka dialog, menawarkan solusi-solusi Islam, menawarkan solusi-solusi yang lebih baik gitu. Sehingga tentu tidak putus asa atau tidak patah arang dengan sikap orang-orang yang sedang berkuasa yang menganggap mereka hebat, kemudian tidak mau diajak dialog, tidak mau diajak berdiskusi gitu. Mana yang lebih baik, mereka menganggap mereka yang benar saja gitu. Bahkan mereka tidak mau menerima kalau ada unsur berbau agama dan mereka ingin sekuler. Nah ini yang kita rasakan. Tetapi tentu tidak boleh kita tidak boleh kita berhenti dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan tawaran-tawaran yang bisa membuat negeri ini jauh lebih baik. Jadi kita terus harus melakukan dialog. Sepanjang orang itu mau berdialog menggunakan akal sehatnya gitu. Nah sekarang memang akal sehat itu jadi sangat mahal. Makanya kalau Bung Rocky Gerung itu, bukan Rocky yang saya ini, Bung Rocky Gerung kan mengatakan memang persoalan sekarang ini kan persoalan akal sehat yang sehat. Ya, persoalan akal sehat yang sangat langka gitu. Ini kenapa ya? Karena memang itu tadi ketika orang sedang duduk berkuasa, mereka tidak mau berdialog, tidak mau membuka alam pikir mereka mencari mana yang lebih baik. Nah, ini kalau seandainya saja mereka bisa membuka diri, tentu dengan lebih mudah gitu untuk menawarkan solusi-solusi yang lebih baik. Nah, sementara kalau kita tidak menawarkan solusi berikutnya, maka yang terjadi akan berputar-putar terus seperti ini. Pilkada dengan mahal, biayanya sangat tinggi, yang dihasilkan adalah pemimpin-pemimpin yang punya hutang budi terhadap para donatur, sehingga dia bekerja untuk mengembalikan balas budinya, atau bahkan mengembalikan modal dari biaya-biaya pilkadanya misalnya. Yang pilpresnya juga demikian, yang pemilihan legislatifnya juga dia harus mengembalikan biaya-biaya juga, mencari pendanaan seperti itu. Maka kita akan terus berputar-putar terus di situ, sehingga energi bangsa ini habis untuk melaksanakan pesta-pesta demokrasi yang sebenarnya tidak menghasilkan kepemimpinan yang terbaik, bahkan dia bertentangan bahkan dia bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini, budaya kita, juga bertentangan dengan konstitusi kita. Nah ini yang tentu kita harus mengingatkan terus. Resiko orang yang mengingatkan, ya tentu apalagi mengingatkan penguasa, tentu akan dimusuhi oleh penguasa gitu. Nah, kalau penguasa dia tidak berlapang dada menerima nasihat, masukan, kritik, nah ini memang negara ini sulit untuk maju. Kenapa? Majunya sebuah negara itu karena banyak dipikirkan oleh orang dengan sistem yang baik. Orang yang menjalankan sistem itu juga harus orang yang punya kapasitas. Nah, sehingga orang yang punya kapasitas itu orang yang berilmu, semakin dia tinggi ilmunya, semakin mudah menerima masukan, lapang dada menerima perbaikan, menerima kritik. Nah, kalau tidak menerima kritik, menandakan memang kesempitan dadanya menerima masukan-masukan. Nah, ini yang terjadi, dan tentu kita harus terus menyuarakan supaya jangan sampai kita terus-terusan melaksanakan pesta demokrasi tanpa ujung, dan kita terlibat terus dalam politik dinasti, sementara negara tercengkeram terus dalam politik oligarki yang tidak berkesudahan, yang diuntungkan adalah para korporat dan korporasi asing
yang mereka mengambil kekayaan alam dari negeri ini, kemudian dia menikmatinya, sementara rakyat di negeri ini hanya disuruh berpesta-pesta demokrasi dengan biaya yang sangat mahal, tapi tidak menikmati kesejahteraan yang semestinya bisa dinikmati karena kekayaan alamnya yang begitu banyak diambil oleh para korporat asing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, para sahabat Wahyu, luar biasa. Semakin malam, semakin hangat, semakin mengguncang diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kepada sahabat Wahyu yang menyaksikan bahwa kita menginginkan kebaikan untuk negeri ini. Dan acara ini memang bertujuan untuk itu. Artinya dialog adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki negeri ini. Baik, mungkin jika ditanyakan dan bisa dijawab, sahabat Wahyu, ketika kita sudah dipaparkan terkait 3 sistem pemerintahan yang sudah dijelaskan secara lugas, tegas, dan lengkap oleh Bung Rocky, sahabat Wahyu bisa memilih apakah menginginkan sistem sistem dinasti seperti kerajaan terdahulu, atau menginginkan sistem demokrasi yang seperti sekarang ini kita rasakan, atau justru kita memang menginginkan sistem Islam yang Rasulullah telah laksanakan, Rasulullah menjalankan, dilanjutkan oleh para sahabat. Jadi sahabat Wahyu bisa memilih dan bisa memberikan komen dan berikan alasan kenapa sahabat Wahyu memilih 3 di antara pilihan tersebut. Baik Bung Rocky, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 22. Mudah-mudahan acara malam ini bisa dinikmati oleh seluruh kaum milenial pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan mudah-mudahan politik dinasti ini bisa diakhiri sehingga Indonesia menjadi negeri yang memang bersih, gitu kan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsiran kepada semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan, sahabat Wahyu.